selamat pagi. Kembali lagi kita akan belajar firman Tuhan melalui renungan kesayangan kita, Habatus, Hidupku bagi Kristus. Yuk, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita bersatu hati dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk pagi ini kami boleh datang padamu, untuk kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, berikan kami pengertian, pemahaman akan setiap firman yang kami dengar. Terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya ya? Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan pagi ini. Yuk kita buka di dalam Yeremia 52 ayat 31 sampai dengan 34. Ini bagian akhir dari kitab Yeremia. Adik-adik bisa perhatikan ya, Ibu akan bacakan untuk kalian. Yoyakin dikasihani. Pada tahun ke-37 sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang, pada tanggal 25 bulan ke-12, Ewil Merodak, Raja Babel, pada tahun ia naik tahta, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin, Raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara. Ewil Merodak berbicara baik-baik dengan dia, dan memberi kepadanya kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama dia di Babel. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan seterusnya boleh makan di hadapan raja selama hidupnya. Untuk nafkahnya, Raja Babel selalu memberikan kepadanya bagian yang diperlukannya setiap hari selama hidupnya sampai hari kematiannya. Nah, adik-adik, Raja Yoyakin adalah Raja Yehuda yang memerintah di usia 18 tahun. Tapi sangat disayangkan bahwa Yoyakin menjadi pemimpin yang jahat. Ia tidak taat kepada Tuhan. Ketika Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem, Yoyakin menyerah, sehingga bersama ibunya, pegawai, dan ribuan prajuritnya, ia ditawan ke Babel. Setelah 37 tahun, Yoyakin, Raja Yehuda, dibuang atau ditawan, Ewil Merodak, Raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, ia menunjukkan belas kasihan kepada Yoyakin, yaitu bahwa Yoyakin akan dikeluarkan dari penjara dan tidak mengenakan pakaian tawanan lagi. Yoyakin diberikan kedudukan yang lebih tinggi oleh Ewil Merodak, Raja Babel. Dan selain itu, Yoyakin pun diperlakukan dengan sangat baik oleh Ewil Merodak ini. Nah, pada bagian sebelumnya, kita diperlihatkan bahwa sikap raja-raja Babel yang kejam. Nah, tetapi kini yang diperlihatkan adalah sikap belas kasihan yang muncul dari seorang raja, yaitu Ewil Merodak. Pelajaran pahit yang diterima oleh Yoyakin sebelumnya, yaitu sebagai tawanan, seharusnya mengajarkan umat untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, pada dasarnya Allah mengharapkan, yaitu pertobatan, supaya walaupun umat harus dihukum,
atas kedurhakaan mereka, atas pelanggaran mereka. Setelah masa penghukuman selesai, mereka dapat dipulihkan. Nah, adik-adik, ini mengingatkan pada kita, yaitu pada masa kini, bahwa pengampunan dan pemulihan Tuhan merupakan anugerah yang sangat besar yang harus kita lakukan, yang harus kita terima dengan penuh ucapan syukur. Nah, ini menjadi peringatan untuk kita juga bahwa kita sebagai umat Allah, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh lagi untuk bermain-main lagi dalam dosa. Kita harus hidup taat kepada Tuhan. Nah, mau ya adik-adik, kita mau hidup taat di dalam Tuhan. Karena apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yaitu anugerah pengampunan yang sangat besar untuk kita. Kita harus menerimanya dengan penuh ucapan syukur. Karena Tuhan memberikan semuanya itu kepada kita dengan belas kasih dari Tuhan. Oleh karenanya kita tidak boleh bermain-main lagi atau tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau hidup taat, kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, kita bersyukur pagi ini kita boleh diingatkan melalui firman Tuhan pagi ini. Mari kita tutup Alkitab kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh diingatkan melalui firman Tuhan pagi ini. Ajar kami terus Tuhan untuk kami boleh taat di dalam Tuhan, boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami untuk kami tidak lagi bermain-main di dalam dosa. Pimpin kami terus Tuhan, tuntun kami terus Tuhan untuk kami boleh bersama-sama untuk melakukan yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, ajar kami terus Tuhan untuk kami tetap rendah hati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepanjang pagi ini hai ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan